lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira wa ba'du. Yang kami hormati, kami ta'zimi, kami muliakan Bapak Bupati Bola Mongondo Utara, saudara saya, abang saya, Bapak Dr. Sirajuddin. Kita doakan beliau panjang umur, amin, sehat afiat, amin, segala urusan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga yang kami hormati, yang sempat hadir, Bapak Sekda, saudara saya, abang saya juga, Masya Allah, beliau juga hadir. Alhamdulillah, beliau berdua ini ngobrol banyak dengan saya, ngobrol ketawa-ketawa, jadi memang sangat dekat. Juga ini banyak pejabat yang hadir, asisten Bapak Bupati dan lain-lain, juga ada yang mewakili dari Kapolres yang hadir, Bapak Wakapolres, para pejabat, anggota DPRD yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, ustadzah, ibu-ibu majelis taklim, semuanya. Yang jelas di sini yang datang kayaknya semuanya punya masalah. Banyak masalah atau tidak? Banyak. Kelihatan di wajah. Memang kelihatan wajah-wajah banyak masalah. Insya Allah mudah-mudahan semua kita yang hadir keluar dari sini dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Yang punya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Hati kita semua dibersihkan oleh Allah. Amin. Hutang kita semua dilunasi oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ini suara saya sudah mulai faro, soalnya dari tadi makan terus. Jadi baru sampai makan, habis maghrib makan, kayaknya sebentar makan lagi nih. Ya, Bapak Bupati bilang makan ganam. Ganam itu kambing. Cuma mau tanya, musuh mati itu masih hidup itu? Ada Bapak Bupati, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah pada malam hari ini semuanya masih hidup. Banyak yang somati Bapak Ibu. Kita masih dikasih kesempatan sama Allah. Saya hadir di tempat ini sangat senang. Ini bertepatan dengan malam Jumat, malam yang barokah. Saya sebenarnya malam ini agenda rutinan saya tidak bisa tinggalkan, tapi saya dipaksa terus. Akhirnya saya bilang ya sudah, karena berhubung Bapak Bupati yang undang, Pak Sekda juga, Masya Allah, ya sudah, saya bilang bismillah saya mau datang. Alhamdulillah bisa silaturahim di malam Jumat. Ini malam Jumat Bapak Ibu, malam barokah. Banyak orang yang tidak tahu keutamaan malam Jumat. Yang kita tahu bersama malam Jumat ini malam setan, kata dorang. Ada yang bilang malam sunnah. Padahal malam Jumat ini malam perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Kata beliau alaihi salatu wassalam, aktiru minas salati alaiya fi laylatil jum'ah wa yaumil azhar. Perbanyaklah kalian sholawat kepadaku pada malam Jumat dan di hari Jumat. Jadi ini malam Jumat ini kesempatan. Tadi kita sudah kirim salam-salam sama Nabi. Kita kirim sholawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, sholawat itu mengantarkan semua. Tadi barusan kita baca istighfar. Istighfar yang pertama, saya tanya banyak dosa atau nyanda ini? Banyak. Semuanya yakin banyak dosa? Mudah-mudahan pulang dari sini dosanya dihapuskan oleh Allah. Bapak Ibu tahu istighfar itu senjatanya kita. Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, man lazimal istighfar, orang yang selalu melazimi kehidupannya dengan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja. Allah kasih kepada dia setiap kesempitan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesumpekan dikasih kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Itu manfaat istighfar. Kita tadi sudah baca istighfar. Tambah lagi tadi kita baca doa untuk para pahlawan. Ini kan sekarang ada yang bilang, kenapa ini memerdekakan, ada bikin acara lagi, acara 17 Agustus mendoakan para pahlawan.
Ini orang yang ngomong begini tidak paham kayaknya. Ini harus dikasih paham. Saya tanya, kira-kira perlu tidak kita terima kasih kepada para pahlawan? Perlu. Yang bilang siapa? Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad tahu pahlawan? Bukan, dengarkan hadisnya. Nabi sebutkan dalam hadis, man lam yashkuril linnas lam yashkurillah. Man lam yashkuril linnas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak terima kasih kepada Tuhan. Gak terima kasih dia sama Allah. Pahlawan ini berjuang mati-matian, harta mereka dikorbankan, jiwa mereka dikorbankan untuk kita negara. Kita doakan mudah-mudahan para pahlawan diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, setelah kita istighfar, kita doakan para pahlawan, tadi baca sholawat. Ini manfaat sholawat di malam Jumat, bapak ibu diperbanyak. Ini sholawat salah satu manfaatnya, Allah kasih rahmat. Yang punya masalah, masalahnya insya Allah selesai, dimudahkan, dilancarkan untuk diselesaikan oleh Allah. Amin. Bapak ibu tahu, ini sholawat kan Nabi bilang, man shalla alaiya sholatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyra. Orang yang sholawat satu kali sama Nabi, Allah balas 10 rahmat. 10 rahmat. Satu rahmat itu bapak ibu sebenarnya sudah cukup. Ini Allah kasih 10. Kita kalau baca sholawat itu paling minimal di pagi hari 10, di malam hari 10. Kata Nabi Muhammad, orang yang baca di pagi hari 10, di petang 10, maka wajib dia mendapatkan syafaat bersamaku nanti di hari kiamat. Itu paling minimal. Apalagi kalau kita yang baca sholawat setiap hari banyak kali ya, ini lebih besar lagi yang dia akan dapatkan. Saya teringat bapak ibu ada kisah menarik. Ini orang yang selalu banyak baca sholawat kepada Nabi. Ada orang terlilit hutang. Ibu-ibu banyak hutang? Berapa hutangnya? Jangan cumunya, usah cumu. Dalam hati Jo. Pikirkan baik-baik. Ada di zaman waktu itu Khilafah Utsmaniyah, ada satu raja sultan. Ini ada satu orang dulu, orang kasihan fakir miskin, tapi dia kasihan bangkrut, terlilit hutang. Tahu hutangnya berapa? 500 dinar kepada orang. 1 dinar itu bapak ibu sama dengan, disebutkan sama dengan 2 juta. 1 dinar berapa? 2 juta. Kalau 500 jadi berapa berarti? 1 M. Hah? 1 M. Jadi kalau kita uangkan Indonesia 1 M. Ada yang punya utang 1 M? Banyak. Baik. Kalau yang tidak ada, alhamdulillah itu lebih utang lebih banyak. 500 dinar dia punya utang kepada banyak orang. Masing-masing orang dia pada utang. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bingung, dia ingin bayar. Dia cari saudagar. Ini kisah nyata bapak ibu. Dia cari saudagar. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian dia bilang apa? Ketika saudagarnya ini dia pinjam uang 500. Wahai saudagar, saya pinjam uang 500 dinar. Dia bilang bikin apa? Saya mau bayar hutang. Dia bilang oke, kalau begitu saya pinjamkan, tapi mau ditanya dulu, kamu bayar kapan? Dia bilang saya bayar di tanggal dan di bulan sekian. Oke, kalau begitu silakan ambil 500 dinar. Dia pakai ini 500 dinar, dia bayar sampai habis. Dia so bingung mau bayar kapan, ini mau pakai apa, mau bayar utang sama saudagar ini. Ini so tadi kan banyak orang dia berutang, sekarang so tinggal 1 orang saudagar. Dia berpikir, saya mau bayar ini utang dari mana? Modalnya sudah habis untuk dia putar. Apa yang terjadi bapak ibu? Dia pusing, akhirnya sampai jatuh tempo. Harus bayar utang, harus bayar utang. Ini orang bantah, gimana NTP utang? Bayar. Dia bilang saya tidak punya uang. Bagaimana kamu tidak punya uang? Kamu janji harus bayar sekarang. Dia bilang ya, tapi saya tidak punya uang. Kalau begitu kamu saya laporkan. Akhirnya dilaporkan bapak ibu. Ketika dilaporkan, apa yang terjadi? Dilaporkan sama Qadhi. Qadhi itu hakim. Lapor sama Qadhi, ya Qadhi, ini orang pinjam uang sama saya, dia tidak ganti. Kata Qadhi, kenapa kamu tidak ganti uang? Jadi bilang Qadhi, saya tidak punya uang. Tapi kan kamu sudah janji, dia butuh sekarang. Dia bilang iya, tapi saya tidak punya uang. Berarti kamu bohong. Saya tidak bohong, memang saya tidak punya uang. Dia bilang kalau begitu sudah, kamu berarti bersalah.
Dia bilang, oke, saya bersalah wahai Qadhi. Kata Qadhi, kalau begitu kamu saya penjara. Dia bilang, ya oke, kalau begitu kamu penjara, saya tidak ada masalah. Cuman ini orang bilang apa, wahai Qadhi, wahai hakim, saya mau minta satu permintaan. Tolong izinkan saya pulang ke rumah, 1 malam saja saya tidur dengan saya punya istri dan anak-anak. Cuman itu permintaan saya. Kata Qadhi, kamu mau lari? Dia bilang, tidak wahai Qadhi, saya mau balik ulang. Kalau memang mau lari, saya sudah lari dari kemarin. Kata Qadhi, ya sudah, kalau begitu jaminan kamu apa? Kamu yakin kamu akan kembali? Jaminannya apa? Coba lihat apa jawaban dari si orang yang terlilit hutang ini. Wahai Qadhi, jaminan saya Rasulullah. Jaminan saya Rasulullah. Ini Qadhi, hakim tanya, jaminan Rasulullah maksudnya apa? Maka dijawab sama si yang terlilit hutang, wahai Qadhi, kalau seandainya saya tidak kembali lagi, maka saya keluar dari umat Nabi Muhammad SAW. Ini ancaman berat ini buat dirinya, hadirin. Kalau saya tidak kembali, saya siap keluar dari umat Nabi Muhammad. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya kata Qadhi, sudah pergi saja, diizinkan. Ini Qadhi tak getar lebih hati, pergi ini orang. Sampai di rumah istrinya tanya, kenapa kamu dari mana? Dia bilang, saya sudah hampir ditangkap tadi, cuma saya minta izin mau tidur 1 malam di Ngoni. Saya hampir ditangkap, saya terlilit hutang, kamu tahu, dan saya tidak mampu bayar. Kata istrinya, oke, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Besok saya harus kembali ke penjara. Ya sudah, istrinya bilang begini, apa yang kamu bilang sama Qadhi sehingga kamu diizinkan ke rumah? Dia bilang, saya jaminkan Nabi Muhammad. Kok bisa? Dia bilang, iya, kalau seandainya saya tidak kembali besok, saya siap keluar dari umat Nabi Muhammad. Kata istrinya, kalau kamu sudah jaminkan Nabi Muhammad, maka malam ini tidaklah kita tidur kecuali kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka suami istri baca sholawat, perbanyak baca sholawat sampai mereka tertidur. Tiba-tiba apa yang terjadi Bapak Ibu? Si laki-laki ini, si suami yang terlilit hutang, bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita dengan Nabi Muhammad. Berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan ingat kata Nabi, man ro'ani fil manami faqad ro'ani haqqo. Orang yang melihat aku dalam mimpi, kata Nabi, berarti nyata dia telah melihat aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena setan itu nggak mungkin menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin setan menyerupai. Jadi kalau seandainya ada orang bisa menyerupai yang lain, tapi setan gak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Cuman ingat Bapak Ibu, setan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi setan bisa mengaku Nabi. Bisa dipahami ya? Setan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi bisa mengaku Nabi. Ada satu orang datang sama saya, dia bilang, Habib, saya jumpa Nabi. Saya bilang, oh bagus. Saya tanya sama dia, bagaimana ciri-ciri kamu jumpa Nabi? Dia bilang, saya jumpa, alhamdulillah, Nabi tinggi. Oke, Nabi itu postur tubuhnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, ideal, standar, ganteng Nabi. Rambutnya ikal berombak. Oke. Terus apa lagi? Breok, ada breok. Oke. Ada janggut. Oke. Terus kata dia, rambutnya putih semua, Habib. Saya bilang sama dia, kayaknya itu opa yang di samping rumah yang ente ada lihat. Karena Nabi itu Bapak Ibu sampai meninggal dunia tidak ditemukan di dalam tubuh beliau tidak sampai 20 helai rambut putih. Tidak sampai 63 tahun dicari, dihitung oleh para sahabat, di rambut beliau tidak sampai 20 helai rambut putih ketika meninggal. Jadi kalau orang lihat Nabi harus waktu beliau diutuskah, serupa, atau ketika beliau wafat. Jadi harus tahu itu. Ini kalau saya cerita tentang Nabi, fisiknya itu Masya Allah, cuma habis waktu. Nanti Insya Allah nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Intinya Bapak Ibu, Insya Allah ini nanti kita akan masuk bulan Maulid Nabi. Mudah-mudahan hati kita ditambahkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Amin. Bapak Ibu tahu, lanjut itu tadi, dia jumpa sama Nabi. Nabi bilang sama dia, kamu ada masalah? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, saya bantu. Kamu nanti bangun tidur ini, kamu cari si wali. Siapa itu wali? Gubernur di daerahnya dia.
Cari gubernur di daerah kamu, pergi sama si gubernur. Nanti besok kamu bangun dan minta bantuan sama dia untuk kamu punya hutang supaya dilunasi. 500 dinar 1 M ini hadirin, tidak main-main ini. Minta sama si gubernurnya. Maka kata si orang ini, wahai Rasulullah, kalau dia tanya kamu tahu dari mana? Kok kamu sok minta bantuan ke saya, menyebut kamu jumpa Nabi Muhammad? Saya mau minta bukti wahai Nabi. Kata Rasulullah, kalau seandainya gubernurnya minta bukti kepada kamu, kalau kamu jumpa dengan saya, nanti bilang sama gubernur, salam dari saya, salam dari Nabi Muhammad SAW. Dan kalau dia minta bukti, bilang sama si gubernur, tiap hari sholawatnya 1000 kali saya terima. Dan bilang sama gubernur, kalau masih dia belum percaya, bilang sama dia, tadi malam dia ragu DP sholawat 1000 atau belum ini. Tadi malam dia tidur, dia ragu DP sholawat 1000 atau belum. Bilang sama gubernur, sholawatnya nggak usah gelisah, sudah 1000 kata saya. Akhirnya dia bangun, dia langsung sebelum pergi ke rumahnya Kodi, dia pergi langsung ke gubernur. Sampai sama gubernur, dia bilang, gubernur, Nabi Muhammad kirim salam sama ente. Kaget dia. Dia bilang, Rasulullah kirim salam sama saya. Kamu tahu dari mana? Saya mimpi tadi malam Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad kirim salam kepada kamu. Kata gubernur, buktinya apa kamu jumpa sama Nabi? Maka dijawab sama orang ini, wahai gubernur, kata Nabi, sholawat kamu setiap malam 1000 kali. Dan kata Nabi, tadi malam kamu ragu baca sholawat 1000 atau belum. Nabi bilang, tidak usah gelisah, 1000 kamu punya sholawat. Dia bilang, betul, selama ini saya tidak pernah ragu. Nanti tadi malam saya ragu baca sholawat 1000 atau belum. Kata gubernur, apa hajat kamu? Dia bilang, gubernur, saya punya utang 500 dinar. Kata gubernur, oke, saya bantu. Disuruh ambil uang dari Baitul Mal 500 dinar. Dikasih kepada orang ini. Setelah itu apa Bapak Ibu? Ini gubernur buka DP laci pribadi, dia ambil 2500 dinar. Tadi saya sudah bilang kan, 500 dinar 1 M. Kalau 2500 dinar berapa M? Hah? 5 M. Berarti seberapa M? 6. DP utang cuma 1. Yang dia dapat 6 M. Dia ambil itu uang, dia terima kasih dan dia lari ke rumah Kodi. Artinya dia mau mengada dulu. Kemarin kan dia sobat janji mau mengada ulang sama hakim. Ketika dia menghadap kepada Kodi, Kodi sudah tunggu di depan rumahnya, kemudian dipeluk sama Kodi. Kata Kodi, berkat kamu saya tadi malam mimpi Nabi Muhammad SAW. Dan kata Nabi, kalau saya bisa bantu kamu melunasi hutang kamu, maka saya akan mendapatkan bantuan nanti di akhirat oleh Nabi Muhammad SAW. Kodi ini tadi hakim, yang tadi batuntut dia ambil 500 dinar, dia kasih lagi sama orang yang terlilit hutang itu. Jadi berapa? 3.000. 3.500 dinar. Seberapa M itu? 7 M. Dia lari langsung pada dia punya yang saudagar yang dia ada bawa utang akang. Dia lari sampai di muka rumah yang dia bawa utang akang. Ini saudagar tunggu di muka rumah. Dia bilang, kamu yang saya tunggu, utang kamu lunas. Karena kata Nabi, kalau seandainya utang kamu itu saya lunaskan, maka saya akan dapat bantuan dari Nabi. Tadi malam saya jumpa Nabi Muhammad. Kodinya mimpi Nabi, dianya mimpi Nabi, dan si haki dan si orang yang bawa utang akan juga dan mimpi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Langsung ketika itu, ini yang orang yang saudagar ini dia panggil makan. Habis makan dibilang, hutang kamu lunas. Dan ini ada 500 dinar lagi dari saya hadiah buat kamu. Berapa itu? 4.000 dinar. Jadi berapa? 8 M. Mudah-mudahan semua di sini dapat 8 M. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini kisah nyata. Ini berkat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya kalau cerita sholawat banyak sekali. Intinya kita yang hadir sekarang, usahakan kasih banyak sholawat sama Nabi. Baca sebanyak mungkin. Dan ingat Bapak Ibu, masalah diselesaikan dengan sholawat. Mau satu kisah lagi? Jangan tidur tapi. Bismikallahumma wa bismika. Jangan tidur. Boleh mau lanjut?
Lanjut. Kalau tidak saya sumpah tanya pulang ini. Lanjut. Baik, ada satu kisah. Ini kisah nyata juga diceritakan oleh Muhammad Adnan Al-Afyuni, mufti yang ada di Damaskus. Beliau bercerita kisah nyata, ada orang Syam, dia berangkat dengan dia istri, dengan dia punya saudara 2 orang. Berangkat istri dan dia punya saudara 2 orang. Berangkat, ini laki-laki bawa 3 perempuan berarti. Ketika di jalan Bapak Ibu berangkat kemana? Ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Sampai di Madinah, karena dari Syam ke Madinah lebih awal. Sampai ke Madinah, dorang punya barang hilang, tas, kopor hilang. Di situ dorang pedoi semua. Stres, nyanda ada komunikasi, bingung mau kemana. Di negeri orang, coba bayangkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang mereka lakukan adalah apa? Ini laki-laki bilang, wahai saudaraku, wahai ibuku, duduk di situ dulu. Istriku duduk di situ dulu. Saya mau pergi ke Raudhah. Ini kisah nyata. Raudhah ini kan di antara mimbar dan kuburan Nabi. Dia ziarah, dia sholat 2 rakaat, dia baca sholawat sampai tertidur di situ. Dia mimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, kamu lagi pusing? Kamu bilang nanti cari pintu sekian. Kan di Madinah ada pintu 1, pintu 2, pintu banyak sekali. Cari pintu sekian, bilang cari nama Utsman. Bilang sama Utsman saya kirim salam, kata Nabi. Dan bilang sama Utsman sholawat dia 1000 kali diterima oleh saya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini dia bangun, meminta tolong. Nabi suruh supaya bisa membantu sama dia. Bangun, ini namanya Abu Abid, kisah nyata ini. Dia langsung pergi ke pintu yang ditunjuk sama Nabi. Dia tanya, Afikum Utsman, ada Utsman penghuni? Utsman bilang, iya saya, kenapa kamu? Dia bilang, Utsman saya mau kasih tahu kabar. Nabi kirim salam sama kamu. Tadi saya mimpi di Raudhah. Dan Nabi bilang, kamu punya sholawat 1000 kali diterima. Dan kata Nabi, kamu harus bantu saya karena saya terlilit hutang. Karena saya punya barang dicuri sama orang. Dia bilang, sudah kalau begitu ini pembicaraan kayaknya tidak cocok di sini. Orang masuk dulu pas saya ke kantor. Dia panggil di kantor ini Abu Abid. Sampai di kantor dia tanya ulang, bagaimana DP kisah tadi? Dia bilang, Nabi Muhammad kirim salam Pak ente. Nabi bilang kamu punya sholawat 1000 kali diterima. Dan Nabi bilang kamu harus bantu saya karena saya punya karena saya kena musibah ini. Kata ini Utsman, kayaknya ini pembicaraan tidak cocok di sini. Orang naik di oto dulu. Dia ajak di mobil Bapak Ibu. Sampai di mobil ditanya lagi sama si Utsman, coba tolong ceritakan kisah tadi. Dia bilang, saya mimpi Nabi kirim salam sama kamu. Dan kata Nabi sholawat kamu 1000 kali diterima. Dan kata Nabi kamu harus bantu saya karena saya dapat musibah. Dibawa sampai ke rumahnya si Utsman. Sampai di rumah Utsman bilang makan dulu. Sementara makan dia tanya, bagaimana kisah tadi? Dia ceritakan, saya mimpi Nabi kirim salam sama ente. Kata Nabi sholawat kamu setiap hari 1000 kali diterima oleh beliau. Dan kata Nabi kamu harus bantu saya karena saya dapat musibah. So habis makan di ruang tamu dia tanya ulang lagi. Coba tolong kamu ceritakan kisahnya tadi. Kata si Abu Abid, saya sudah tidak mau cerita. Kalau kamu mau bantu, bantu. Kalau tidak, nggak usah kamu tanya-tanya. Kalau bantu, bantu. Kalau tidak, saya pulang sekarang. Kenapa kamu minta terus, tanya terus, bagaimana kisahnya? Kata Utsman pelang-pelang, waqad saddaqtuka min awwali marrah sami'tu. Saya sudah percaya kamu semenjak pertama kali kamu kisahkan kisah itu ke saya. Saya sudah percaya. Karena apa? Kata si Abu Abid, karena tidak ada yang tahu sholawat 1000 kali yang saya panjatkan selama ini kecuali orang yang selalu saya berikan sholawat kepadanya. Saya sudah percaya. Terus kata Abu Abid, kenapa kamu tanya ulang-ulang? Saya sudah capek ceritakan kisah itu kepada kamu. Kata si Utsman, wahai Abu Abid, demi Allah, aku tanyakan kepada kamu kisah itu berulang-ulang karena aku ingin menikmati salamnya Nabi Muhammad untuk saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam kita dibalas oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu senang sekali. Jadi itu memang kalau kita mau ditanya, Nabi itu kenal kita sesuai dengan apa? Pengenalan kan beda-beda.
Kalau Nabi itu kenal dengan sahabat pasti lebih dekat, kenal dengan tabi'in atau Imam Syafi'i walaupun yang tidak pernah jumpa, tapi Nabi kenal kepada mereka lebih dekat. Kok bisa lebih kenal dekat? Karena banyak sholawat. Jadi pengenalan Nabi kepada kita tergantung bacaan yang banyak di antara kita dari sholawat. Sama dengan Pak Bupati, kalau ada orang kirim salam sama beliau tiap hari 1000 kali, Pak Bupati penasaran tidak mau cari tahu pada dia? Penasaran. Pak Bupati mau tanya, siapa yang kirim salam sama saya tiap hari 1000 kali itu? Kalau orang yang kirim salam tiap hari 1 kali, Pak Bupati bilang, oh iya mungkin orang fans. Tapi kalau 1000 kali, Pak Bupati penasaran, siapa yang 1000 kali juga kirim salam sama saya? Jadi tergantung berapa banyak salam dan sholawat yang kita panjatkan kepada beliau. Sallallahu Nabi Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka saya ingin sampaikan kepada kita semua yang hadir di tempat ini, dengan sholawat itu Bapak Ibu bisa membentuk akhlak kita jadi bagus. Lagi sekarang ini kan, ini kita sudah mendekati pilkada, ya, pemilihan kepala daerah, semuanya gubernur, semuanya ini terpilih ini nanti di bulan November. Tadi Pak Bupati sampaikan, ini penting bagaimana kita orang atur orang punya akhlak jadi bagus. Caranya bagaimana? Perbanyak sholawat. Sholawat itu membentuk karakter supaya jadi mulia. Nabi yang bilang, kalau Nabi bilang aulan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholat, paling dekat bersamaku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawat. Mau dekat dengan Nabi nanti di hari kiamat? Banyak orang Bapak Ibu, manusia banyak sekali. Yang paling dekat dengan Nabi yang paling banyak sholawat. Yang kedua kata Nabi, aulan nas bi yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa, orang yang paling dekat bersamaku nanti di hari kiamat yang paling bagus akhlaknya. DP hati yang bersihnya, tidak ada hasutnya, tidak ada bincinya, tidak ada adu domba satu sama lain. Itu yang paling dekat bersama Nabi. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, orang banyak baca sholawat, kata para ulama pasti akhlaknya jadi bagus. Saya mau cerita satu akhlak saja yang orang mau rubah sama-sama ini malam. Ini akhlak yang so keluar bagi kita orang satu-satu. Apa itu akhlak? Akhlak yang orang harus jaga. Paling afdolnya amal, jaga orang pe perasaan. Jaga orang pe, ini orang harus jaga satu-satu Bapak Ibu. Jaga orang pe hati. Nabi itu pernah bilang Bapak Ibu, Nabi itu pernah sampaikan di dalam hadis tentang perihal menjaga perasaan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau sampaikan, afdolul amal, paling afdolnya amal. Apa paling afdolnya amal? Mungkin ada yang bilang paling afdolnya amal itu yang sholat tahajud sampai bangka kaki. Afdol amal itu yang puasa sampai kurus. Nyanda. Paling afdolnya amal kata Nabi, sururun tudkhiluhu ala qalbil mu'min, kasih senang orang pe hati. Itu paling afdolnya amal. Nyenengin hati orang, kalau orang Jakarta bilang. Kasih senang, jangan kasih sakit hati orang pe hati Bapak Ibu. Sehingga ini kita harus pikirkan dari sekarang bagaimana cara menjaga perasaan orang. Belajar dari mana? Dari Nabi Muhammad pastinya panutan kita. Jadi kalau saya cerita tentang Nabi Muhammad, beliau itu kalau menjaga perasaan orang itu dahsyat sekali. Ini adab dalam bergaul Bapak Ibu. Ini termasuk Pak Bupati tadi menjaga perasaan orang ini. Beliau datang, beliau ada sapa. Kalau beliau makan puji, beliau berjalan begini terus, dia cuek ke semua orang. Berjalan dia ada sapa. Menjaga perasaan orang. Itu akhlak. Ada orang salaman, kasihan beliau tadi semua pergi, beliau masih ada sapa lagi di sana. Saya ada lihat, oh ini akhlak. Itu akhlak, itu mahal. Tidak semua orang bisa dapat seperti itu. Ini akhlak harus kita orang tanamkan buat orang hati, jaga orang besar. Saya tanya, kalau yang tadi disapa sama Pak Bupati senang atau tidak? Itu menyenangkan hati orang. Ini yang sudah tidak ada buat kita orang. Yang tidak ada menyenangkan hati orang. Senyum, kira-kira kalau orang senyum senang atau tidak? Ada orang baku dapa begini, yang ada senyum. Kalau ada orang yang model-model begitu, tanya sama dia, kasih pasti jo, ente ini jin atau manusia? Kenapa tidak pernah senyum kalau baku dapa dengan manusia? Senyum. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu Bapak Ibu, Nabi itu pernah sementara berkumpul begini, lagi duduk di masjid, tiba-tiba ada orang kasihan yang tidak sengaja talapas, takonto, mohon maaf, kentut sementara duduk bersama Nabi. Dulunya tidak ada speaker, tidak ada ini suara motor dan mobil, hening.
Jadi kalau keluar angin dapat dengar satu masjid. Yang ada mau bersembunyi di sana Bapak Ibu. Terlepas ke siang, dia tidak sengaja lepas. Ketika terlepas apa yang terjadi Bapak Ibu? Subhanallah. Orang-orang baku tengok siapa yang berkontor. Baku haga. Tegang majelis. Pokoknya baku haga siapa yang kentut tadi ini. Akhirnya semuanya baku bilang bagaimana ini? Siapa yang kentut ini kok di? Jadi Nabi itu tetap menjaga. Nabi seakan-akan tidak mendengar apa-apa. Ini akhlaknya Nabi. Beliau seakan-akan tidak mendengar apa-apa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebagian mereka bilang apa? Sudah, tidak usah khawatir. Nanti sebentar mau sholat isya, semua dapat tahu siapa yang berkontor tadi. Dia berarti ada bau wudu ulang. Kalau dia pergi bau wudu ulang berarti dia yang kentut. Karena mereka para sahabat Nabi itu kebiasaannya menjaga wudu. Kalau sholat maghrib, mereka sholat isya dengan wudu maghrib. Jadi kalau ada mau wudu lagi berarti apa? Batal, berarti tadi dia yang berkontor. Jadi sahabat bilang sudah tenang. Sebagian ada yang bilang sudah, nanti kalau dia keluar berarti dia yang kentut tadi. Ternyata Bapak Ibu, Nabi punya akhlak luar biasa. Nabi ambil daging unta, dikasih makan satu persatu kepada para sahabat yang hadir. Habis dikasih makan semuanya, Nabi bilang, ayo yang tadi makan daging unta maka perbaharui wudunya. Semua berdiri, yang kentut bilang alhamdulillah. Tidak dapat tahu. Akhlak ini. Ini akhlak ini. Subhanallah, hati bersih dari Nabi. Gak mau orang lain malu beliau. Gak mau orang lain kasihan dia punya hati tak kurang gara-gara ini masalah. Nabi jaga hatinya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini akhlak Bapak Ibu. Sehingga Nabi Muhammad itu Masya Allah suri tauladan kita. Banyak kita dapatkan kisah-kisah yang luar biasa dari Nabi. Nabi itu pernah juga diantar anggur sama orang. Habis panen ini. Ambil anggur, habis panen diantar sama Nabi. Ya Rasulullah, satu mangkok anggur hadiah buat engkau. Diambil sama Nabi. Masya Allah. Terima kasih. Nabi sedang duduk dengan para sahabat ini. Nabi ambil satu, dimakan. Nabi senyum. Diambil yang kedua, senyum. Ketiga, keempat, kelima, sampai satu mangkok anggur habis. Ini sahabat heran. Ini orang yang memberikan senangnya luar biasa. Itu akhlaknya Nabi itu menjaga perasaan orang hadirin. Jadi ini orang senang sekali, dia ambil ini mangkok, dia lari, dia bilang terima kasih ya Rasulullah, kau telah menghabiskan anggur saya. Coba lihat akhlaknya Nabi. Yang heran sahabat tanya sama Nabi, ya Rasulullah, tumben tidak biasanya engkau seperti ini. Engkau itu biasanya makan satu, sisanya dibagikan kepada kami. Tapi ini kok semua engkau makan? Kata Nabi, mohon maaf, tadi anggurnya asam. Coba lihat. Anggurnya apa? Asam. Saya khawatir berikan kepada kalian, wajah kalian akan berubah dan akan menyakiti orang yang memberikan. Sallu ala Nabi Muhammad. Berapa kali itu orang makan lemong kuntutu mata sabla orang makasih. Istighfar dari sekarang Bapak Ibu. Bayangkan ini akhlak dijaga sama Nabi. Tak mau bikin orang yang memberikan itu tersinggung, kurang hati, ya Allah rasa bersalah. Tak mau mereka. Para sahabat Nabi Muhammad SAW ini diajarkan contoh dari Nabi. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Adab dalam berkomunikasi penting sekali. Jumpa sama orang, bagaimana menjaga perasaan orang ini penting. Karena yang bikin kita dekat dengan Nabi itu bukan orang amal sambayang. Pikir baik-baik. Sambayang 5 waktu wajib. Ada orang perbanyak sunnah Nabi, bagus. Tapi itu bukan yang menjadi dekat nanti kita bersama Nabi Muhammad. Yang bikin kita dekat dengan Nabi, akhlak yang mulia di antara kita. Nah, sehingga ada yang bilang begini, Habib itu kan Nabi. Orang mau yang lebih standar zaman sekarang ada atau nyanda begitu? Saya mau kasih, saya punya guru dari guru guru dari guru saya. Artinya guru punya guru ini. Beliau meninggal tahun 2011. Sudah sekitar berapa? 10 tahun lebih yang lalu. Itu beliau Bapak Ibu meninggal masih hidup. Jadi masih baru ini kejadian. Artinya 10 tahun yang lalu. Artinya bukan zaman Nabi. Beliau tinggal di Jeddah. Saya belajar di Yaman, di Hadramaut.
Ibu-ibu tahu Yaman? Bukan Pagu Yaman. Yaman Timur Tengah. Jadi saya belajar di Yaman, studi saya. Ada yang hebat dari guru kami ini. Beliau diundang acara. Pergi di acara, beliau hadir. Hormat ini sama tuan rumah, beliau ceramah isi pengajian. Setelah itu ada panitia saking senangnya dia antar ini Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Seqaf, nama guru kami. Dia antar sampai ke mobil. Pintu mobilnya dibuka sama panitia. Habib masuk Habib. Habib Abdul Qadir masuk, kemudian pintu mobilnya ditutup sama panitia. Habib bilang, Masya Allah, terima kasih banyak. Kamu telah menjamu saya, melayani saya, terima kasih, kata Habib Abdul Qadir. Kata panitia, sama-sama Habib, mohon maaf ada yang kurang. Oh iya. Habib Abdul Qadir bilang sama sopir, MC, jalan mobil. Sampai beberapa ratus meter kemudian, Habib Abdul Qadir bilang, Gif, berhenti. Ditanya, Habib kenapa, kata sopirnya. Kata Habib Abdul Qadir, tunggu, saya mau buka pintu dulu. Dari tadi tangan saya kejepit di pintu mobil. Dari tadi tangan saya kejepit di pintu mobil. Dibilang sama ini sopir, ya Habib, kenapa engkau tidak bilang dari tadi sama panitianya kalau yang menyebabkan tangan kamu kejepit itu si panitia tadi? Kata Habib Abdul Qadir, saya tidak mau dia merasa bersalah kepada saya. Kasihan dia masih pasti merasa kasihan Habib di tangan, sosok kasih TGP. Coba kira-kira kau orang di tangan bagaimana itu? Saya ini ada Pak Bupati. Kira-kira kau ada yang buka pintu, kok ada TGP Bupati petangan. Saya yakin nyandak sampai dia masuk kantor sudah pecat dia ada. Ya sampai masuk kantor. Tangan ini, jangan main-main, jangankan beliau, saya pun pasti marah. Kalau banter melihat tangan kok kalau begitu. La haula wala quwata illa billah. Tapi ini akhlak. Ini kita tidak bisa pelajari di buku-buku. Nyanda ada ini Bapak Ibu. Ini kita bisa pelajari bagaimana para rijal, orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu mereka panutan. Kita ikuti bagaimana akhlak mereka. Saya Bapak Ibu sudah susun satu buku. Itu akhlak berkumpul. Bukunya buku saku, buku kecil. Itu bisa bawa di kemana-mana. Itu saya tulis dari bangun tidur sampai tidur ulang. Adab dari bangun tidur sampai tidur ulang. Supaya orang hidup sama dengan Nabi paling tidak sadiki. Saya beri judul bukunya Adab Ringan 24 Jam. Salah satu adab di situ adab bicara dengan orang berkumpul. Salah satu adab berkumpul itu Bapak Ibu, jangan potong orang bercerita. Salah satu adab berkumpul itu kalau ada orang bercerita kisah, kong orang so tahu jangan sambung-sambung. Ada yang begitu kan? Oh iya baru begini ya bercerita sendiri juga begitu. Itu cuma sambung bagaimana itu cerita ini? Akhlak itu berdiam, dengarkan apa yang disampaikan sama orang. Itu akhlaknya Nabi. Sampai para ulama mengatakan kalau ada orang berbicara kepadaku tentang sesuatu hal dan hal itu saya tahu, itu saya pura-pura mendengar seakan-akan baru pertama dengar. Padahal saya sudah dengar sebelum dia lahir. Sampai begitu akhlaknya para ulama solehin. Di situ saya tulis bagaimana adab dalam berbicara dengan orang. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga adab-adab dalam bertamu. Kita harus tahu. Ada orang bertamu sembarangan. Saya tulis adab bertamu. Adab bertamu itu kalau orang buka pintu Bapak Ibu, jangan orang berdiri di muka pintu. Orang kalau buka pintu, orang di luar berdiri di dinding. Ini akhlak Islami. Supaya pas orang buka pintu dalam rumah, yang orang lihat bukan isi dalam rumah, tapi masih pintu atau dinding. Itu akhlak. Ini yang sudah ada buat orang. Coba sekarang orang buka pintu sudah haga bagian dalam. Jangan berdiam, jangan sampai haga isi dalam rumah. Setelah dia buka pintu, adabnya bagaimana? Tanya. Ada orang yang basambut itu baru buka pintu dia sumpah diri di muka pintu. Ya. Kalau dia bilang ya ada apa, nyak usah bertanya oh ya saya perlu ini. Kalau dia tetap bercerita di muka pintu, berarti memang dia tidak suka berterima tamu itu. Tahu diri jokong pulang. Siapa yang bilang? Nabi.
pulang. Berarti dia tidak suka terima tamu, masih belum sadap dari hati. Kalau seandainya dia suruh masuk, baru masuk. Kalau dia tidak suruh masuk, gak boleh masuk. Itu adab. Ada orang baru buka pintu, bagaimana kabar, masuk di ke dalam. Palang-palang. Ada adab masuk rumah. Akhirnya masuk dalam rumah. Sampai dalam rumah, kalau belum disuruh duduk, jangan duduk. Itu adab. Habis dalam rumah, iya, ayo silakan duduk, baru duduk. Kalau duduk, jangan dulu buka toples. Ini Masya Allah. Ini akhlak sudah memang betul atau masih ada begitu di sini? Banyak. Dapat tahu yang muka-muka aja buka toples tanpa izin ini. La haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqatnal akhlak. So habis orang ini krisis akhlak, rusak. So jauh. Jika kalau orang lihat orang anak-anak sekarang, Masya Allah, dengan anak-anak dulu beda atau tidak? Anak-anak orang dulu itu pakai mata, lari, kode gigi. Sekarang sampai jatuh itu mata. Ya anda mau lari itu anak, rusak. Ini akhlaknya sekarang. Tidak diajarkan bagaimana pendidikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ jamaah sekalian yang dimuliakan Allah taala, maka sekarang kita orang mulai dari sekarang membenah diri. Bagaimana akhlak kita semakin baik dengan orang. Ini adab akhlak ini Bapak Ibu mencakup dengan semua aktivitas Nabi. Bapak Ibu yang keluar dari rumah, ini akhlak termasuk. Berapa banyak kita orang yang baca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah turun dari rumah. Padahal Nabi so janji orang yang baca doa itu, kata Nabi Muhammad, hudita, nyak mungkin dia tersesat. Jadi kalau seandainya ada orang yang suka mari tadi, kok ada taputer di jalan sebelah, berarti dia nyak baca itu doa. Karena Nabi bilang orang yang baca doa itu tidak mungkin tersesat. Wa kufita, akan dicukupkan oleh Allah. Wa tanaha anhu syaitan, setan yang tidak ada yang suka dekat dengan dia. Itu doa sederhana dari kaji orang so belajar bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Sampai akhlak juga ketika Masya Allah bangun tidur yang orang pegang duluan apa? Hah? HP. Gimana bangun tidur pegang HP Bapak Ibu? Akhlak dari mana ini? Torang bangun tidur yang torang pegang duluan siwak. Ini kayu ini. Ini banyak orang yang anggap remeh ini siwak Bapak Ibu. Siwak ini dipakai sama Nabi. Nabi sampaikan dalam hadis at-siwaku mutahharatul lil fam wa mardatul lirrabb. Siwak ini membersihkan mulut dan menyebabkan keridhaan Allah sampai kepada kita. Nabi ingatkan, rakaatani bisiwak khairum min 70 rakaat bi ghairi siwak. 2 rakaat menggunakan siwak lebih afdol daripada 70 rakaat tidak pakai siwak. Banyak yang tidak tahu adabnya. Ini adab kalau kita ketemu. Justru itu kalau kita pakai siwak, kenapa? Supaya tidak bau-bau. Ini kadang-kadang saya jaga wahawana wasuryana ini. Wahawana wasuryana. Yang ini ahli hisab ini. Jadi kalau yang khusus ahli hisab, mohon maaf pakai siwak. Jangan dulu masuk masjid kalau belum pakai siwak Bapak Ibu. Kadang-kadang sebelum maghrib bakuriki. Apalagi kalau buka puasa. Punya kalau nyanda ada rokok, nyanda musah itu sembahyang dia bilang. Akhirnya dia masih barokok, habis barokok pakai siwak. Cara pakai siwak Bapak Ibu mulai dari kanan atas. Begini. Cara pegangnya 3 jari di atas, telunjuk, tengah, manis. 2 jari kelingking di bawah dengan jempol. Mulai dari kanan atas, turun ke bawah, naik kiri atas, turun ke bawah. Angka 8 dikasih tidur. Kemudian lidah. Kemudian 1 kali lidah, kemudian sudah selesai bisa sholat. Nah itu siwak pakai sendiri, jangan kasih ke orang Bapak Ibu. Siwak jaga kasih ke orang lagi. Kecuali mungkin orang saleh, dekat dengan Allah, barangkali. Kemudian siwak ini kadang-kadang ini banyak orang sekarang melecehkan sunnah Nabi. Dilecehkan sunnah Nabi, akhirnya Masya Allah siwak dipiara. Seberapa tahun? Alhamdulillah 3 tahun ini siwak ada simpang. Itu siwak dibersihkan, dicuci, seminggu sekali kalau bisa ganti-ganti, sebulan sekali ganti. Jangan piara bikin barkah sampai 10 tahun dia ganti-ganti. Ada satu orang Masya Allah,
ada sembayang, sholat, saya bilang bau kos kaki dari mana ini? Saya ciumnya tidak ada dari bau. Saya resapi dari mana ini? Ternyata saya cari pas assalamualaikum lebih siwak ada berdiri di pinggir sama saya. Saya bilang di sini lebih sumber hadirin. Ini melecehkan sunnah Nabi Muhammad. Orang-orang jadi benci, oh ternyata Islam jorok, oh ternyata Islam begini. Jangan. Kalau sudah tidak layak jangan dipakai. Akhirnya mengganggu orang di dalam sholat. Ini akhlak. Sudah hampir kita tinggalkan. Nabi ajarkan bangun tidur yang orang cari siwak. Simpan khusus tidur ada siwaknya. Kemudian sikat gigi. Kenapa kok sekarang masih sikat gigi lagi so pakai siwak? Beda makanan Bapak Ibu. Nabi makan daging, makan roti, orang makan poki-poki santan, ikan putih. Ya, ini yang bikin beda dari makanan. Jadi memang harus pakai sikat gigi. Sikat gigi, so beda dari makanan dengan orang di zaman Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, masih boleh atau tidak ini? Boleh. Tambah lagi akhlak Nabi. Nabi itu kalau masuk toilet pakai kaki apa? Kiri. Keluar kaki. Doa masuk toilet. Allahumma laka sumtu. Bagaimana doa masuk toilet? Hah? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Buat bapak-bapak, ibu-ibu mau masuk toilet baca bismillah. Kenapa dalam riwayat disebutkan kalau orang buka aurat itu tidak akan terlihat oleh jin. Ibu-ibu yang di kamar mau buka aurat baca bismillah alladzi la ilaha illa huwa. Bismillah alladzi la ilaha illa huwa. Buka supaya tidak kelihatan oleh jin. Itu amalan. Jadi ini akhlak kalau kita pakai damai hidup kita. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Keluar rumah dengan akhlak, masuk masjid dengan akhlak. Masuk masjid pakai kaki apa? Berapa banyak sekarang orang masuk masjid pakai kaki kanan Bapak Ibu? So nin tahu adab masuk masjid. Sampai di masjid tidak boleh mengotori masjid. Ini orang-orang sekarang Masya Allah, mohon maaf, tai hidung bukan lebih tambah di situ. Ini saya kasar sengaja, saya bilang begitu. Soalnya saya pernah sujud dapat pegang. Kalau kiring saya masih maafkan basah. Bagaimana tuh hati perasaan hati? Sakit. Ada pegang basah kok tak tempel lagi di tangan. La haula wala quwata illa billah. Ini nggak ada akhlak. Bagaimana akhlak kita dengan masjid? Bersihkan masjid, ada kotoran buang kotorannya, jangan buang upil, kotoran hidung jangan buang di situ. Ada orang Masya Allah, saya pernah ada orang cerita, dia bilang Habib saya dulu masih jahiliyah, dia bilang akhirnya pas sholat saya ada tai hidung, habis dia gali dia so bingung tidak tahu mengikuti di mana. Ini cerita betul ini. Dia masih akhirnya habis dia ruku pas sami Allah liman hamidah dia ikuti ke atas. Saya bilang korban orang di kepala, wallahu a'lam. Entah siapa di kepala yang kena waktu itu. Ini yang repot hadirin. Tidak menjaga akhlak dalam masjid, mengotori masjid, buang kotoran. Dia bukan najis, memang bukan najis, tapi itu kurang adab dengan masjid. Upil tidak najis memang. Tidak semua kotoran itu tidak semua najis. Kita akui, oke, upil tidak najis, tapi itu mengotori masjid, kurang adab terhadap masjid. Ini akhlak. Kemudian masuk masjid, tolong kalau masuk masjid itu jangan sampai pakai baju jangkis, celana sota turun, sholatnya tidak sah. Kenapa? Kelihatan belakang kalau sujud. Apa Pak? Celengan. Bapak bilang celengan tadi. Celengan ini pas sujud kelihatan belakang. Itu akhlak, nggak ada akhlak. Jadi kalau masuk masjid kalau bisa jangan sampai pakai baju jangkis, akhirnya sholatnya tidak sah, kelihatan belakang. Ketika sujud nggak sah sholatnya. Ada lagi orang sholat Masya Allah pakai baju gambar. Sunnah kalau masuk masjid pakai polos, jangan yang ada gambar. Ini kadang-kadang saya pernah sholat, ini Pak Bupati ini kisah nyata, sholat. Akhirnya pas sholat jemaah sekalian apa yang terjadi? Di belakang, saya di belakangnya ini orang. Ini orang pakai kaos, gambarnya tengkorak, ada lidah keluar. Saya heran waktu itu, bagaimana tengkorak kok ada lidah Bapak Ibu? Jadi lidahnya keluar. Jadi selama saya sholat saya ada baca itu dari lidah saya ada haga-haga. Dari mana ini lidah sebenarnya?
mengganggu kehusyuan. Begitu juga Bapak Ibu sampai dengan hal sarung. Sarung itu ada merek di belakang? Ada kan? Itu merek taruh di atas. Saya ada orang cerita, dia gara-gara karena ada orang yang sering begitu, akhirnya dia sholat dia ada baca gajah duduk. Kisah nyata. Justru itu adab akhlak di dalam sholat, jangan mengganggu orang. Kasih di atas itu tulisan, kecuali ada sarung-sarung yang taruh di depan boleh, ada BHS di depan berarti. Coba lihat BHS itu, kalau BHS itu sarung mahal, itu ada garisan. Kalau dia mau pakai sarung model terbelah di tengah, itu pasti tulisan BHS-nya terada di depan. Biasanya begitu. Cuman intinya jangan ganggu orang. Kadang-kadang orang sohaga tanpa sujud tetap dapat haga di pemilik sarung Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini adab di dalam kita di masjid. Baik, ini sekarang juga Masya Allah, mohon maaf bagi kita yang selalu menempelkan kaki ketika sholat. Jangan selalu badusu orang kaki yang mau bawa tempel kaki. Mohon maaf, adab dijaga. Oh saya mau harus ikut sunnah Nabi. Siapa bilang itu sunnah Nabi harus diikuti itu? Itu hadis satu orang sahabat yang backing, bukan semua sahabat. Jangan bilang semua sahabat menempelkan kaki, tidak. Satu orang sahabat, hadisnya Sahih Muslim, saya hafal. Karena ahaduna, satu orang di antara kami menempelkan kakinya kepada yang lain. Satu orang. Yang lain kalau mau buat terima-terima, tapi ada orang sensitif di kaki. Ini kejadian nyata, dokter di mana di Gorontalo. Dia sholat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini orang di samping, ini belum takbiratul ihram dia. Cuman orang di samping sudah takbiratul ihram. Karena dia terganggu dengan kaki ini orang di samping. Dia tempel, ini dokter kasih ke bawah. Ini orang yang sudah bertempel, dia tempel ulang lagi sama dokter ke kaki. Dokter tutup lagi. Dia tempel lagi. Dokter tutup lagi. Dia tempel lagi. Sampai ini orang di kaki sudah buka besar begini. Ini kisah nyata. Dokter bilang, apa yang saya bikin? Habib, saya langsung keluar pindah saf lain. Mengganggu orang kalau sudah ditempel, tidak mau jangan dipaksa. Belajar. Harus belajar. Jangan cuma belajar satu ilmu, mau memaksakan semua orang harus ikut dan terumpi kemauan. Nggak usah begitu. Saya kalau ada orang tempel tidak apa-apa. Ada orang Masya Allah, ada sholat cuma baku cari di kaki, bukan baku cari di khusyuk. Sholat cari khusyuk, bukan baku cari kaki. Silakan kalau tempel, kalau ada orang bertempel sama saya tempelnya apa-apa. Saya ikuti, sebagaimana satu sahabat Nabi Muhammad SAW itu. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, manitasa'a ilmuhu qalla ingkaruhu. Semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit ingkarnya kepada orang lain. Semakin sempit, semakin banyak kasih salah orang lain. Ini yang bikin repot orang umat Islam sekarang ini. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini akhlak orang jaga. Akhlak ketika makan, Nabi ajarkan akhlak ketika makan pakai tangan baca bismillah. Nabi bilang kalau ada yang jatuh di punggung. Ini sebenarnya dalam Islam yang orang dapati ini, orang tua dulu so ajar. Kalau ada makanan yang jatuh diambil, betul atau tidak? Orang dulu bilang ambe belum 5 menit. Ambe belum 5 menit itu sunnah Nabi. Ambil, dibersihkan, dimakan. Jangan dibuang. Karena kalian tidak tahu di mana keberkahan makanan. Akhlak semuanya ini. Jangan sampai buang makanan, jangan sampai mubazir. Begitu juga ketika minum, ketika baca bismillah makannya tidak tergesa-gesa. Minumnya bagaimana Nabi? Nabi itu kalau minum Bapak Ibu, minumnya 3 tegukan. Bismillah, alhamdulillah. Duduk Nabi kalau minum, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. 3 tegukan Nabi kalau minum. Atau cara yang kedua, bismillah, alhamdulillah. Orang kalau ada satu
botol. Nabi bilang la tashrab kasyurbil ba'ir, jangan minum seperti minumnya onta. Tahu diri itu orang kalau minum, Bapak Ibu. Akhlak yang kita kedepankan. Ini semuanya ini akhlak saya sampaikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, terakhir saya ingin sampaikan adab tidur. Ini kan mau pulang tidur kan? Nah, mau pulang tidur, saya mau kasih amalan. Amalan tidur diamalkan. Ini amalan dari Siti Fatimah, dapatnya dari Nabi Muhammad. Ini diamalkan. Waktu itu Siti Fatimah meminta pembantu supaya baku bantu di rumah. Kata Nabi, maukah kamu saya kasih yang lebih dari pembantu? Kata Siti Fatimah, bala ya Rasulullah, saya mau. Kata Nabi Muhammad begini, kalau kamu mau tidur, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Semuanya 100 berarti. 33 kali subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kata Nabi, itu lebih baik daripada kamu punya pembantu. Nah, itu amalan bikin orang fit pagi-pagi. Buat bapak-bapak, ASN semuanya, ibu-ibu. Ada yang jaga tidur Pak Bupati di kantor? Ada? Oh nyanda, Bupati bilang nyanda ada yang jaga tidur kata. Yang nyanda jaga tidur berarti nyanda baca subhanallah 33 kali. Nah, insya Allah semuanya insya Allah baca 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, baru tidur. Adab dalam tidur ini diajarkan sama Nabi Muhammad supaya orang yang tidak dapat gangguan sihir, gangguan didoti-doti dan lain-lain, baca ini amalan dari Nabi. Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Jadi Al-Ikhlas 3 kali, jangan baca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ditiupkan di tangan. Usap dari kepala sampai anggota tubuh yang bisa dijangkau. Itu sunnah dalam Sahih Muslim. Diamalkan. Ini pulang dari sini kita orang bisa amalkan ini Bapak Ibu, supaya orang tidur sadap. Terakhir ini terakhir. Mau rezeki lancar, mau dapat doi, bikin ini pasti saya yakin rezeki kita dimudahkan sama Allah. Mau bikin, siap lakukan. Baik. Nomor 1, bangun tahajud. Langsung loyo semua dapat dengar. Bangun tahajud 15 menit, walaupun 15 menit sebelum subuh. Nyanda apa-apa, 15 menit sebelum subuh bangun. Oke, sholat 2 rakaat. Setelah itu yang kedua, istighfar di waktu sahur. Ini jaminan Bapak Ibu, pasti dia mulai rezeki dia mau dapat. Istighfar di waktu sahur. Yang kedua. Yang ketiga, sedekah. Selalu, sering, walaupun sedikit. Sering-sering sedekah walaupun sedikit. Yang keempat, jaga zikir pagi dan petang. Jaga zikir pagi dan petang. Zikir pagi Bapak Ibu bisa cari, buka di Google atau di mana, atau cari toko-toko. Namanya Wirdul Latif. Wirdul Latif. Kalau ibu-ibu mau suka lebih gampang, buka cari aplikasi yang pakai Samsung, Android atau iPhone, ada semua. Cari namanya Ba'alwi. Ba'alwi. B-nya itu 2 kali, A-nya 2 kali. Ba'alwi. Itu ditulis, download. Cari di situ, zikir pagi, habis subuh ada, sebelum maghrib juga ada. Nah, insya Allah nanti bisa diamalkan 4 itu tadi. Kita orang amalkan, insya Allah rezekinya akan dimudahkan sama Allah. Ya, mudah-mudahan pulang dari sini semuanya hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Pak Bupati dipanjangkan umurnya oleh Allah, sehat afiat dimudahkan oleh Allah. Kita berdoa sama-sama.
Kita minta kepada Allah, fokuskan hati kita, fokuskan pandangan kita, fokuskan pikiran kita hanya kepada Allah. Hilangkan makhluk Bapak Ibu di dalam hati. Oke, hilangkan makhluk di dalam hati kita. Kita fokus minta sama Allah. Oke, sebelum kita doa, saya ingin semuanya Bapak Ibu yang hadir di sini jangan terlalu banyak keinginan. Oke, jangan terlalu banyak keinginan. Hidup itu sesuai dengan standar kita, bukan standar orang lain. Apalagi standar medsos. Masing-masing pegang pada taman pepundak. Bilang, bapak-bapak pegang taman pepundak. Bilang, hidup sesuai dengan standar kita, bukan standar orang lain. Apalagi standar medsos, tahu diri. Oke, insya Allah semuanya yang tidak ada lagi berpikir lebih-lebih. Kita orang minta nggak usah lagi bawa utang sana sini, fokus dengan orang punya standar kehidupan. Insya Allah kita doa, minta sama Allah, fokus minta sama Allah. Kita baca Al-Fatihah sama-sama. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah Allah angkat doa kita insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Kami bermunajah kepadamu ya Allah. Kami beristighfar kepadamu ya Allah. Kami bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Kami menceritakan syariatmu ya Allah. Kami mengangkat namamu ya Allah. Kami mengangkat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk di sini ya Allah. Tidak ada tujuan kami melainkan Engkau ya Allah. Ya Rabb, Engkau tahu keadaan kami ya Allah. Rubahlah keadaan kami ya Allah. Di tempat ini kami berkumpul ya Rabb. Di tempat ini kami bermunajah ya Rabb. Dan kami berdoa kepada mereka para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya Rabb. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Catatkanlah di sisimu catatan yang tinggi di sisimu ya Rabb. Berikanlah mereka syuhada, pahala orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Di tempat ini ya Rabb, kami meminta kepadamu ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayangmu ya Rabb. Kami telah merdeka ya Allah, tapi nafsu kami belum merdeka ya Allah. Nafsu kami belum merdeka ya Allah. Akhlak kami belum merdeka ya Allah. Pikiran kami belum merdeka ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, merdekakanlah pikiran kami ya Allah. Merdekakanlah hati kami ya Allah. Merdekakanlah akhlak kami ya Allah. Hilangkanlah semua keburukan dalam diri kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ghfir dunubana. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Wastur uyubana, tutuplah aib kami. Waqshif kurubana, hilangkanlah kegelisahan kami. Wafarrij humumana, hilangkanlah semua kesulitan kami. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Rabb, jagalah negeri kami ya Allah. Jagalah negeri kami ya Allah. Berikanlah kedamaian di tengah-tengah kami ya Allah. Engkau yang inginkan itu ya Allah. Tambahkanlah di dalam daerah kami ya Allah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kedamaian ya Allah. Berikanlah saling cinta ya Allah, saling berkasih sayang ya Allah, sehingga kami beruhuwah, uhuwah Islamiyah,
ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama manusia ya Allah. Jagalah persaudaraan kami ya Allah. Jangan sampai siapapun yang mengadu domba kami ya Allah, jauhkan dari negeri kami ya Allah. Hilangkanlah mereka ya Allah yang ingin mengadu domba kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, jagalah para pemimpin kami, jagalah para pemimpin kami, jagalah para pemimpin kami, jagalah Pak Bupati ya Allah, jagalah para petinggi-petinggi ya Allah, jagalah mereka kepolisian ya Allah, jagalah mereka para TNI ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada mereka ya Allah, berikanlah semua hidayah kepada mereka ya Allah, bimbinglah mereka ya Allah sehingga mereka bisa menjaga negeri kami. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin ya Rabb. Kami tidak ingin bermanja kepadamu dengan manisnya kata-kata kami ya Allah, tapi Engkau tahu keadaan kami ya Allah. Hajatuna katsir, hajat kami banyak ya Allah, hajat kami banyak ya Allah, hajat kami banyak ya Allah. Kami capek ya Rabb, kami lelah ya Allah, kami letih ya Allah. Kalau Engkau tidak semangatkan kami akan memilih binasakanlah kami ya Allah. Tapi Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami ya Allah, kekuatan iman, kekuatan Islam. Syukran lak ya Rabb. Terima kasih kami kepadamu ya Allah. Engkau telah menjaga keimanan kami ya Allah, menjaga keyakinan kami ya Allah. Ya Rabb, di antara kami yang hadir ya Allah, mereka yang datang ikhlas karenamu ya Allah, datang ikhlas karenamu ya Allah. Pandanglah hati mereka ya Allah, pandanglah hati mereka ya Allah, pandanglah hati mereka ya Allah. Berkat hati mereka yang ikhlas, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada para orang tua kami ya Allah, para sesepuh kami ya Allah. Berikanlah sehat, afiat. Jadikanlah anak-anak kami soleh dan solehah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma hawil halana ila ahsanil ahwal. Ya Allah, rubahlah keadaan kami sebaik-baik perubahan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu 'abduk wa nabiyyuk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibadukas salihun, wa na'udzubika min syarri mimma sta'adzaka minhu 'abduk wa nabiyyuk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibadukas salihun, wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum saya tutup, saya minta Pak Bupati berdiri. Saya mau kasih hadiah sama beliau. Ini hadiah, saya punya surban, ini warna merah. Saya pakai putih merah ini berarti. Ini saya beli di Tanah Haram. Ini serban saya paling suka. Saya pakai ini cuma 1 tahun 1 kali, ini pas acara 17-an seperti ini. Ini saya kasih hadiah kepada beliau. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah buat saya, ikatan persaudaraan saya dengan beliau insyaallah. Mohon diterima Pak Bupati. Insyaallah saya pakaikan, boleh? Saya pakaikan. Bismillah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.